Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan dari Kitabun Nikah, dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas tentang babus shadaq atau as-shadaq atau artinya al-mahar, ya, tentang masalah mahar, ya. Sebelum kita memperinci tentang masalah mahar, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mahar, ya. Yang pertama bahwasanya mahar hukumnya adalah wajib, ya. Dia tidak sampai pada derajat rukun dan juga tidak sampai pada derajat syarat. Seandainya seorang melakukan pernikahan tanpa mahar, maka maharnya sah. Maka pernikahannya sah, maharnya nyusul. Maharnya nyusul bisa disebut dengan mahar al-mithl, ya. Tetapi pernikahan sah. Lain halnya jika seorang menikah ternyata syarat atau rukun nikah tidak terpenuhi. Misalnya menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Misalnya menikah tanpa keridhaan salah seorang dari calon lelaki atau calon pengantin wanita, maka tidak sah. Misalnya menikah tanpa saksi, maka menikah tersebut tidak sah. Tetapi kalau menikah tanpa mahar, maka nikahnya sah karena mahar hukumnya wajib, namun bukan syarat, bukan rukun, ya. Oleh karenanya disunahkan tatkala seorang menikah untuk menyebut berapa maharnya. Disunahkan untuk menyebutkan mahar, berapa maharnya. Seandainya tidak disebutkan juga tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi kalian jika kalian menceraikan para wanita sebelum kalian sentuh mereka dan sebelum kalian sebut berapa maharnya. Jadi kemungkinan terjadi pernikahan tanpa sebut mahar tetap menjadikan pernikahan sah, hanya saja seharusnya disebutkan mahar. Mahar bisa nyusul setelah itu. Adapun kewajiban mahar, ya, maka datang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita mahar mereka dengan pemberian yang kalian berikan kepada mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Kata Allah, fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Kalau kalian menikahi para wanita, maka fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Berikanlah ujur mereka, maksudnya mahar mereka, sebagai suatu kewajiban. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak dalilnya. Di antaranya ketika Abdurrahman bin Auf menikah dengan seorang wanita Ansariyah, maka Nabi bertanya kepada Abdurrahman, kam asdaqtaha, berapa mahar yang kau berikan kepada wanita tersebut? Kata Abdurrahman bin Auf, waznu nawatin min dhahab, yaitu seukuran emas, seukuran biji, ya. Demikian juga Nabi SAW ketika menikah dengan Safiyah bintu Huyai, ya, Safiyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, maka Nabi menjadikan pembebasan Safiyah atau memerdekakannya sebagai maharnya. Karena kita tahu bahwasanya memerdekakan butuh biaya. Maka biaya memerdekakan Safiyah adalah mahar dari pernikahan Safiyah. Oleh karena para ulama sepakat bahwasanya mahar disyariatkan dan hukumnya wajib, ya. Boleh menikah tanpa mahar cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika ada seorang wanita kemudian yang menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya kepada engkau Nabi, dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya murni buat engkau saja, kaum mukminin lain tidak boleh. Semua yang lain menikah harus pakai mahar, ya, harus pakai mahar. Oleh karenanya para ulama menyebut tentang sebuah kisah yang disebutkan dari Taumah al-Hakim, yang dia berfatwa hendaknya kalian menikahkan putri-putri kalian tanpa mahar. Maka inilah fatwa yang salah meskipun niatnya baik, karena mahar hukumnya wajib. Sampai-sampai disebutkan
Kalau himarnya, tunggangannya bisa berbicara, maka dia akan berbicara, ya. Qala himaru tauma law ansafad dahru kuntu arkabu li'anni jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu. Kalau saya boleh berbicara, kata himarnya, seandainya ya orang-orang berbuat adil kepadaku, seharusnya aku yang menunggangi tuanku, bukan tuanku yang menunggangiku. Kenapa? Karena saya jahilnya jahil goblok biasa, adapun majikanku goblok kuadrat, ya kata. Ya. Karena dia berkata kepada orang-orang berfatwa, tasaddaqu bi banatikum yuridu bidzalika jannatin naimi. Kata dia, bersedekahlah dengan putri-putri kalian, nikahkan tanpa mahar, dia berharap masuk surga dengan fatwa tersebut, tapi itulah fatwa yang menyesatkan. Baik. Kemudian disunahkan mahar. Tidak boleh mahal-mahal, jangan mahal-mahal. Kata dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksarun nisa barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling ringan biayanya, ya, termasuk diantaranya biaya pernikahan, itu paling banyak berkahnya. Sebenarnya mengatakan juga termasuk dalamnya biaya maintenance-nya, ya. Karena setelah nikah ada kelanjutannya, ya. Sebagian wanita maintenance-nya mahal, ya. Sebagian wanita, masya Allah, sederhana, tidak macam-macam, tidak ingin beli barang-barang mewah. Semakin dia sederhana, semakin penuh keberkahan. Di antaranya mahar, jangan mahal-mahal, ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau maharnya, ya, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nashan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam maharnya kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah, 12 uqiyah dan setengah, yaitu 12 setengah uqiyah, ya, 12 setengah uqiyah. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau 12 setengah uqiyah berapa dirham? Banyak, ya. Coba dihitung, ya. Saya ingin konversikan ke jumlah uang sekarang. Jadi Nabi maharnya 50 atau 12 setengah apa? Uqiyah. Satu uqiyah 40 dirham. Berarti kalau 40 kali 12 berapa? 400 tambah 500, berarti 500 dirham. Nah, satu dirham itu kira-kira kurang dari 3 gram. Kurang dari 3 gram perak, ya, sekitar 3 gram perak. Berarti kalau kita totalkan jadi 3 gram perak, berarti 500 dirham sama dengan berapa? 1.500 gram perak. Nah, 1 gram perak tadi saya lihat di Google, ya, harganya 7.700 sekian. Berarti kalau kita konversikan kepada duit zaman sekarang, berapa? Hitung-hitung dulu. 7.735 kali 1.500 sama dengan 11.600.000. Nah, kira-kira kalau dikonversikan sekarang, mahar yang Nabi bayarkan kepada istri-istrinya sekitar 11 juta. Ya, biasa, ya. Ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, ya. Sekarang orang mahar 20-an juta, kan? Ya, enggak tahu kalau di Jakarta, ya. Di kampung-kampung masih 20 juta, 30 juta zaman sekarang, ya. Taib. Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah berkata, la tughalu shadaqan nisa. Jangan kalian mempermahal mahar wanita. Ini peringatan bagi kita semua, ya. Ini anak kita bukan barang dagangan, bukan berarti kalau anak kita mahal berarti dia mulia, ya. Makanya Umar berkata, fa inna law kanat makramatan fid dunya at-taqwa indallah kana aulakum wa ahaqqakum biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata mahar itu urusannya adalah pemuliaan di dunia atau takwa di sisi Allah, maka yang paling utama untuk membayar mahar paling tinggi adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kaitannya, bukan kita bangga-banggaan, oh anak saya maharnya 3 miliar, Masya Allah. Anak saya maharnya sekian ratus juta. Enggak, ini bukan masalah itu. Bahkan Nabi mengatakan, aktsarun nisa'i barakatan aisuruhunna ma'ana. Mu'nah, yang paling penuh berkah bagi seorang wanita yang paling mudah urusannya. Baik. Nah, kondisi mahar ada 5 macam, ya.
Jadi kondisi mahar ya. Sebelumnya bagaimana cara membayar mahar ya? Bagaimana cara membayar mahar? Mahar bisa ada kemungkinan pertama dibayar kontan. Dibayar apa? Kontan. Yang kedua dibayar hutang. Yang ketiga setengah kontan, setengah hutang. Kontan atau bukan setengah, sebagian. Sebagian kontan, sebagiannya hutang. Boleh ya. Seorang dihukum-hukum mahar ya. Yang satu ya. Jadi boleh seorang nikah, mahar berapa? 1 miliar. Hutang. Boleh aja ya. Boleh. Dan nikahnya apa? Sah. Bedanya apa bagi antara kontan, hutang dan sebagian kontan, sebagian hutang? Kata para ulama, kalau pernikahan kontan, bayar kontan, kemudian ternyata sang wanita ternyata belum menerima uangnya, maka dia berhak untuk tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya. Paham? Jadi ada 3 kemungkinan. Pertama, jika sudah dibayar, wajib bagi wanita menyerahkan dirinya. Untuk menyerahkan dirinya. Kalau belum dibayar, wanita berhak menolak. Mau dibawa ke rumahnya ya enggak, belum. Mana duitnya? Mahar belum ada. Wanita berhak apa? Menolak. Tapi kalau dia kasihan, dia sudah bawa aja enggak apa-apa. Itu boleh juga ya. Boleh juga. Tapi dia berhak untuk apa? Menolak. Kalau ternyata tidak bisa bayar karena bangkrut, karena sesuatu hal, maka bisa fasakh. Batal pernikahan apa? Batal akad nikah. Sang wanita boleh memutuskan pernikahan kalau setuju, kalau enggak diangkat ke hakim, hakim batalkan. Paham? Baik. Kalau dibayar hutang sejak awal, saya nikah dengan kamu mahar 100 juta hutang. Kapan bayarnya? 2 tahun lagi. Misalnya. Boleh-boleh saja, yang penting sama-sama apa? Setuju. Nah, kalau dibayar hutang, maka sejak awal wanita harus menyerahkan dirinya. Karena dia sudah ridho untuk dinikahi dengan apa? Hutang. Subhanallah. Tatkala saya baca buku fikih tentang masalah mahar, saya tahu ternyata syariat Islam itu benar-benar perhatian masalah duit. Tidak ingin ada yang terzolimi sama sekali. Harus sesuai dengan aturan. Makanya masalah warisan serius syariat. Karena manusia memang suka dengan harta. Hartanya diambil dia tidak ridho. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Harta kalian haram, tidak boleh kalian apa? Ambil. Kemudian harga diri kalian haram, tidak boleh kalian jatuhkan. Saya perlu mengatakan kalau kita pergi ke masjid, jangan pakai sendal sembarang orang ya. Panggil sendal orang untuk pakai wudu. Sendal dia kulit dia simpan, terus diambil sendalnya teman buat wudu. Teman pulang sendalnya basah-basah, kenapa? Enggak boleh. Dia pakai harta orang tanpa izin. Masalah harta enggak main-main dalam Islam. Diatur dengan apa? Dengan detail. Seperti gini. Kalau dia sudah ridho dinikahi dengan mahar hutang, maka sejak awal wanita harus menyerahkan dirinya. Nah, bagaimana kalau sebagian kontan, sebagian hutang? Jawabannya, jika sudah dibayar bagian yang harus kontan, maka wajib menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Menyerahkan diri kepada suaminya.
Kalau ternyata yang bagian kontannya belum dibayar, misalnya mahar 100 juta, dia bilang kontan 30 juta. 30 jutanya belum dibayar ya sudah. Dia berhak menolak, mau dibawa ke rumah enggak? Saya sudah siapkan rumah. Mana dulu 30 juta? Kau bilang apa? Kontan, ya. Paham di sini? Baik. Yang kedua, yang namanya mahar harus sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai. Apakah suatu barang ataukah suatu biaya servis misalnya, biaya jasa, ya maka itu boleh. Yang penting suatu yang bernilai. Maka tidak boleh dijadikan mahar suatu yang tidak bernilai. Semua yang bisa bernilai maka bisa dijadikan mahar. Besar kecil terserah, yang penting sang wanita ridha. Dalilnya apa? Dalilnya tentang tatkala seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dia menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin Anda menikahiku. Maka Nabi SAW melihat ke atas, Nabi SAW melihat ke bawah, lihat lagi ke atas, lihat lagi ke bawah. Nabi tidak tertarik. Tapi Nabi membilang, enggak, Nabi enggak enak. Nabi diam aja. Akhirnya ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah. Kalau kau tidak mau, buat saya aja ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang datang ke ustadz cewek ngelamar, ustadznya enggak tertarik, antum boleh bilang, ustadz, kalau ustadz enggak tertarik buat saya aja. Jadi intinya setelah ditawarin, Nabi mengatakan, ya silakan menikahi dia boleh. Maka Nabi mengatakan, apa maharmu? Kata dia, sarung, saya jadikan mahar. Kata Nabi, kau punya sarung yang lain enggak? Ini sarungku cuma satu ini. Terus kalau kau kasih sarung pakai apa? Enggak ada. Subhanallah, nekat, pokoknya nikah ya. Wah, sarung. Oke. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Kata Nabi, cari cincin. Jadi di rumah sana, meskipun cincin besi. Cincin besi murah, meriah, tidak mahal. Yang penting dia ridha, silakan. Dia cari, ternyata enggak ada juga. Subhanallah, dia enggak punya duit untuk nikah. Maka Nabi bertanya, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Kau punya hafalan Quran enggak? Kata dia ada. Surat-surat pendek, saya lupa surat apa, Al-Kautsar atau surat yang lainnya. Saya punya surat ini, surat ini, surat ini. Kata Nabi SAW, ya ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau gitu saya nikahkan engkau dengan hafalan Qur'anmu. Ini banyak orang salah paham. Padahal maksudnya dalam riwayat yang lain, maksudnya Nabi katakan, alimha ma ma'aka minal Qur'an. Ajari wanita tersebut dengan hafalan Qur'anmu. Sehingga kata para ulama, yang jadi mahar pernikahannya bukan hafalan Qur'annya, tetapi biaya dia mengajar wanita tersebut apa? Al-Quran. Ya. Kalau dia ngajarin itu taklim itu ada nilainya. Biaya taklim itulah yang kemudian dijadikan mahar bagi wanita tersebut. Kenapa saya perlu ingat ini? Karena sebagian orang dia menyangka mahar dengan Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Sehingga waktu nikah, saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar ayat kursi dan terjemahannya. Saya pernah hadir pernikahan seperti ini. Maharnya apa? Ayat kursi dan terjemahannya. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Subhanallah. Kemudian dia baca terjemahannya. Ya, istrinya juga sudah hafal ayat kursi. Terus ya. Kemudian juga ada luga nikah. Maharnya apa? Hafalan surat Ar-Rahman. Ini salah paham karena enggak belajar fikih. Belajar otodidak baca hadis salah paham. Sehingga dia nikah dengan surat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah, kalau lupa tengah jalan gimana? Jadi bukan sunnah menikah dengan apa? Hafalan Quran. Ini kasus orang ini dia tidak punya apa-apa. Makanya dia mengatakan, kau punya ini enggak? Punya ini enggak? Enggak punya. Sudah punya hafalan terakhir enggak punya. Ya sudah itu aja. Jadikan mahar untuk biaya mengajari istrimu. Ya. Yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun apa? Satu buah cincin besi. Bisa jadi mahar, boleh. Yang penting sang wanita ridha. Makanya pernah terjadi kejadian, saya dengar seorang syekh, kalau enggak salah Syekh Utsaimin ya, atau yang lainnya. Dia mengatakan ada seorang wanita menikah di Arab Saudi, menikah dengan mahar 1 real. Dengan mahar 1 real, 3.700 ya. Sekarang saya dengar turun 3.500. Mahar cuma 1 real. Saya pernah hadiri suatu pernikahan, maharnya buku akidah wasithiyah. Akidah wasithiyah kalau dijual di Saudi 1 real, matannya doang. Akidah wasithiyah ya. Ya, maksudnya yang penting sang wanita ridho, selesai. Waktu saya menikah dengan istri saya tanya, maharnya mau apa? Kasih saya terserah. Terserah, waduh, saya enggak punya duit. Tapi karena saya baik, saya kasih 140.000.
Harusnya gratis kan boleh. Cuma karena saya baik, saya kasih berapa? 140.000. Itu pun 70.000 saya utang sama kawan. Jadi dulu nikah tanpa modal ya. Taib. Jadi namanya mahar harus sesuatu yang bernilai. Ya tadi kita bilang katakan apa? Dianjurkan apa? Untuk tidak mahal. Dibolehkan mahal. Dibolehkan mahal ya. Jika sang lelaki ridha. Ya. Ya apa namanya? Misalnya mahar yang terjadi di sebagian daerah. Ya, mau nikah dengan seorang wanita kemudian walinya mempersyaratkan kalau menikah dengan putri saya, kita tahu syaratnya ada. Syarat terkadang terucapkan, terkadang tradisi yang sudah dijalankan. Ya, misalnya buat mahar putri saya emas 20 gram. Buat uang buat saya 100 juta. Buat bayar walimah, kamu juga bayar. Misalnya bagaimana? Intinya, total uang antara yang diterima dengan oleh istri, calon istri, 10-20 gram, dengan 100 juta yang diberikan kepada orang tua. Ini sebenarnya mahar sebenarnya. Meskipun diistilahkan ini buat mahar, ini buat pemberian. Tapi sebenarnya dia syarat. Syarat yang diajukan dalam pernikahan. Ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, seandainya seorang lelaki menikahkan putrinya, dia mengatakan, kau boleh nikah dengan putri saya, mahar putriku misalnya 10 juta. Kemudian uang buat saya 10 juta. Maka sebenarnya maharnya berapa? 20 juta sebenarnya. Seandainya terjadi perceraian sebelum dia gauli wanita tersebut, maka sang lelaki hanya wajib membayar setengah mahar. Nanti ada kita bahas setelah ini. Seandainya terjadi perceraian sebelum dia gauli wanita tersebut, maka sang laki hanya wajib bayar setengah mahar, maka dalam hal itu dia hanya wajib 10 juta buat wanitanya. Adapun buat bapaknya tidak usah. Ini kalau dalam istilah orang Makassar, untuk orang tua disebut uang panaik. Uang apa? Panaik. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang berapa pembayaran mahar. Ini sudah? Kalau sudah tolong difoto dan saya menghapus ya. Tolong dihapus. Taib, kondisi-kondisi mahar ya. Kondisi pembayaran mahar. Mahar, pembayaran mahar ada 5 kemungkinan ya. Yang pertama, dibayar penuh. Yang kedua, disebut dengan mahru al-misl, yaitu mahar dibayar berdasarkan nilai mahar wanita lain yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga namanya nisful mahar. Bayar setengah mahar. Yang keempat, al-mut'ah. Pemberian bukan senilai mahar. Sebagai pelipur lara ya, sebagai pelipur lara. Yang kelima, gugur, mahar gugur. Kapan mahar dibayar penuh? Jika ya, ketika akad nilai maharnya disebutin. Dibayar penuh maksudnya sesuai dengan yang disebutkan. Disebutkan jumlahnya.
Kemudian di antaranya kondisi-kondisi yang mengharuskan seperti salah satunya meninggal atau digauli, sang wanita sudah digauli, atau bahkan bukan digauli, dicium, disentuh, atau berkholwat, dipandang dengan syahwat, dengan kelezatan. Atau yang keempat, ya, diceraikan tatkala suami mau meninggal dunia. Sakit yang dia mau meninggal dunia. Jadi, mahar harus dibayar penuh jika memenuhi dua hal ini. Pertama, dibayar sesuai dengan jumlah yang disebutkan. Misalnya, saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar 20 juta, disebutin. Dalam akad nikah. Akad nikah disebutkan nilainya. Yang kedua, sudah terjadi ini semua. Salah satunya, terjadi salah satu dari kondisi-kondisi ini. Misalnya salah satunya meninggal. Salah satunya meninggal, ya sudah, berarti harus bayar mahar penuh. Meskipun sang wanita meninggal. Berarti dia punya hutang kepada sang wanita, maka mahar tersebut menjadi waris, paham? Pokoknya salah satunya meninggal, dia harus bayar penuh. Kemudian, atau wanita sudah digauli. Kata para ulama digauli, baik di kubul maupun dubur. Pokoknya dia sudah nikmati wanita tersebut, maka harus bayar mahar. Bahkan bukan cuma digauli, bahkan dicium. Sudah mencium wanita tersebut, maka dia harus belum digauli, sudah dicium. Atau disentuh. Atau bahkan dia berkholwat berdua dan dia sudah melihat tubuh wanita tersebut, ada kelezatan, dia sudah syahwat. Maka meskipun belum digauli, kemudian cerai, dia tetap harus bayar mahar apa? Penuh. Atau dia tidak suka, dia mau mati, oh saya ceraikan kamu, biar enggak dikasih mahar. Tetap aja harus bayar mahar apa? Penuh. Paham? Paham enggak tidak? Bagaimana, kapan mahar dibayar berdasarkan nilai mahar wanita yang semisalnya? Mahar wanita yang semisalnya, maksudnya dibayar sesuai dengan mahar. Bagaimana kalau ibunya nikah, berapa maharnya? Atau tantenya menikah, berapa maharnya? Kakak adiknya biasanya maharnya berapa? Ya. Ini kondisinya bagaimana? Kondisinya, ya, jika pertama, ketika nikah, ketika akad, mahar tidak disebutkan. Yang kedua, atau ketika ternyata maharnya haram, atau ternyata maharnya tidak jelas, maharnya majhul, tidak jelas. Contoh, ketika nikah sudah, saya nikahkan engkau dengan putriku, sudah enggak ada mahar, sah. Kita sudah bilang tadi mahar hukumnya bukan syarat, bukan rukun, tapi dia sekedar apa? Wajib. Jika waktu pernikahan tidak disebut maharnya, maka harus dengan mahar mithil. Mahar mithil itu maksudnya gimana? Ya sudah nikah, sudah perjalanan, biasanya adiknya nikah kemarin berapa? Kakaknya ini wanita nikah berapa maharnya? Ya sekitar gitu maharnya. Sekitar mahar orang wanita yang semisal dia. Itu namanya mahar mithil, yaitu mahar yang semisal dengan wanita kalau yang mirip dengan dia. Atau ternyata maharnya haram. Ternyata maharnya haram. Misalnya maharnya daging babi, ya. Saya mahar 3 ekor babi, misalnya enggak bisa. Ini berarti tidak sah maharnya. Atau maharnya dengan ganja, ya. Apalagi mau diekspor misalnya kan. Maka misalnya itu juga tidak sah misalnya. Atau maharnya khamar, ya. Atau maharnya misalnya saya nikahkan kamu, maharnya adalah saya menceraikan istri saya yang pertama. Nah, boleh, ini semua mahar tidak benar. Maka tatkala ini mahar semua tidak benar, maka harus dibayar dengan mahar apa? Mithil. Paham?
Atau maharnya majhul, tidak jelas. Misalnya maharnya apa? Saya nikahkan kau dengan putriku dengan mahar terserah dia. Subhanallah. Terserah ini enggak jelas ya. Mahar terserah enggak jelas, karena semua tidak jelas maka harusnya mahar apa? Mithil. Paham? Antum dulu yang mana? Yang enggak jelas? Taib. Waktu udah mau habis. Yang nisful mahar, kapan bayar jika ya, hanya cuma bayar setengah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah. Fa nisful ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan kita bayar setengah? Dengan syarat pertama, syarat jika satu, ketika akad disebut nominal maharnya. Nominal maharnya. Syarat kedua yaitu sudah dicerai sebelum diapa-apain. Apa-apain di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum dijimai, ada yang mengatakan sebelum khalwat. Pokoknya ada yang mengatakan kalau khalwat ya tetap bayar separuh, yang penting belum dia jima. Tapi ada yang mengatakan sebelum dijimai bahkan sebelum khalwat. Kalau sudah sempat diapa-apain, sudah sempat dicium, sudah sempat berdua-duaan, sudah sempat melihat anggota tubuhnya, maka itu harus bayar full, paham? Ya, sudah nikmati, memang nikmat gratis, bayar harus full. Tetapi kalau ternyata sudah dicerai sebelum diapa-apain, maka dia hanya bayar apa? Setengah. Kenapa? Karena dia sudah booking itu cewek. Di booking enggak ada yang berani korek-korek. Ternyata dia ceraikan sebelum diapa-apain. Dan itu mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi. Apalagi seorang yang memisahkan antara akad nikah dengan walimah. Itu sering terjadi. Sudah akad nikah, walimahnya nanti. Jangan dulu kumpul, nanti kumpul 2 bulan lagi. Kemudian ternyata 2 bulan itu WhatsApp-WhatsAppan, salah paham, udah cerai aja. Sudah cerai aja. Maharnya setengah, enggak seluruhnya. Ongkos booking berapa? Setengah. Karena selama 2 bulan enggak ada yang bisa ngelamar ini cewek ya. Kita sudah booking 2 bulan, ternyata kita tidak ngapa-ngapain. Maka bayarnya setengah mahar. Antum harus ngerti nih. Terus kapan mut'ah? Mut'ah di sini bukan berarti nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya kesenangan, pemberian yang membuat sang wanita tersebut rela. Kapan? Kata para ulama, jika satu maharnya tidak disebutkan di akad, atau tidak jelas ya. Yang kedua, dicerai sebelum diapa-apain. Ya, kalau ini mahar tidak disebutin, belum diapa-apain sudah dicerai, maka ini disebut dengan mut'ah. Mut'ah ini pemberian, ya. Al-muqsi qadaru al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Kata Allah, bagi orang yang lapang berikan pemberian sesuai dengan kemampuannya, bagi orang yang miskin berikan pemberian selapangnya. Yang menentukan adalah hakim. Kira-kira berapa? Bukan mahar dia. Kira-kira pemberian yang wajar, yang menyenangkan atau menghibur wanita tersebut. Ya, karena sudah terjadi akad nikah, mungkin sudah walimah, mungkin sudah rame sana rame sini, ternyata tidak jadi ya. Tapi mahar tidak disebutkan, maka dia cuma kasih mut'ah. Kemudian kapan mahar gugur? Jika timbul pertama sang wanita belum diapa-apain, yang kedua timbul perpisahan karena dari pihak wanita. Contohnya, wanita ternyata memiliki aib. Dan belum digauli. Yang kedua contohnya misalnya wanita minta
wanita yang minta khulu misalnya ya. Ya, maka ini semua gugur atau wanita minta fasakh, dia yang wanita yang minta fasakh. Taib, intinya inilah kondisi mahar, terkadang dibayar penuh, terkadang namanya mahar mithil, terkadang bayar setengah, terkadang cuma zikri pemberian, terkadang maharnya gugur. Demikian saja ya, insyaallah pekan depan kita lanjutkan mengenai hukum-hukum yang lain mengenai pernikahan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, yang mau balik ke kantor saya persilakan. Yang mau makan siang silakan. Taib. Si Mike. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau nggak salah ayah biologis nggak bisa jadi saksi dan tidak bisa jadi nasab ya? Kalau jadi saksi, siapa saja boleh jadi saksi. Yang tidak boleh jadi wali. Oh, tidak boleh Tidak jadi boleh jadi wali. Ya, tidak boleh jadi Terus wali. yang Anda mau tanyakan, apakah itu berlaku untuk mahram juga? Artinya dia tidak boleh berpergian berdua dengan anak wanitanya? Iya, Mana tidak berlaku karena dia bukan mahramnya. Secara syar'i dia bukan apa? Mahramnya. Meskipun dia tidak boleh menikahi anaknya karena ada syubhat dia anak biologis. Berarti si anak wanita ini harus berpakaian rapi? Iya, harus berpakaian rapi, tidak boleh membuka auratnya di hadapan apa? Bapak biologisnya. Sekarang Ustaz. Baik, ada lagi bertanya? Bapak biologis maksudnya anak zina ya? Baik, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, dari keterangan tadi yang menentukan mahar itu orang tua atau wali atau si wanitanya, atau kalau orang tua? Bebas. Yang penting wanita itu ridha. Mahar kan hak milik wanita. Misalnya wanita bilang, saya mau nikah dengan cowok itu gratis pun tidak apa-apa, saya sudah cinta sama dia. Ternyata bapaknya provokasi, janganlah, nanti kamu sudah 100 juta. Hari dia setuju ya sudah, tapi yang mengetuk palu itu ya, wanita tersebut karena dia yang ridha, ya, dia yang ridha. Ya, dia yang ridha. Jadi tidak boleh seorang tua memaksa mahar tinggi padahal dia tidak ridha, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Makanya hati-hati bagi sebagian suku, mohon maaf seperti di saya juga orang Bugis, misalnya di Bugis ada namanya uang panaik, maka jangan sampai kita masang mahar yang mahal atau syarat yang mahal yang akhirnya putri kita pun tidak apa? Tidak ridha ya. Maka jangan demikian ya. Taib, silakan. Sini. Mana yang tanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah mahar yang berupa benda itu harus selalu dipakai? Bagaimana jika Contohnya apa? Contohnya perhiasan gitu, atau benda yang sulit untuk dipakai, misalnya emas batangan itu kan sulit dipakai. Dipakai di jidat. Enggak, jadi mahar itu tidak harus dipakai, dijual langsung juga boleh. Misalnya saya kasih mahar sama istri saya emas batangan. Begitu nikah langsung dia jual, enggak ada masalah. Dia sudah berhak, misalnya dia sudah terima, kemudian dia jual, nggak ada masalah. Jadi tidak harus selalu dipakai. Cincin nikah nggak harus dipakai ya. Mau dijual boleh, dipakai juga oke, nggak ada masalah. Jadi tidak harus dipakai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja Ustaz. Apakah mahar itu harus didetailkan? Karena harus sering apa? Didetailkan. Karena detailkan. Detail, oh gitu. Karena sering ana dengar mahar seperangkat alat sholat. Nah itu apakah harus disebutkan? Ya, disunahkan untuk disebut maharnya. Ya. Nggak usah seperangkat sholat dengan jilbab ukuran sekian, nggak perlu ya. Gitu kan. Tapi kalau itu mengaruhi nilai disebutin, misalnya dengan mahar emas, ini nggak benar karena tidak jelas berapa gram. Tapi cincin apa nggak perlu, nggak ada masalah ya. Yang penting kalau itu mempengaruhi nilai maka disebutin misalnya dengan emas 5 gram. Ya. Tidak harus sebutin misalnya apa-apa, nggak harus ya. Yang penting nilainya itu jelas karena emas kita tahu per gram sekian. Ya, tapi kalau cuma dengan mahar emas ini namanya majhul, tidak jelas. Ya, bisa jadi 1/1000 gram emas bisa jadi. Ya. Jadi tidak usah detail bahwasanya maharnya seperangkat alat sholat sudah selesai, orang mafhum, apalagi dilihat di depan ini maharnya seperangkat sholat selesai. Ya. Tapi sudah sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.